Bangkitnya Kuntilanak Part 8. Hantu Dewi meneror lagi. Karya Deva Sastravan. Dibacakan oleh Deva Sastravan. Pagi ini cuaca cerah, walau udara masih menyisakan dingin dari hujan deras yang mengguyur desa Medasari semalam. Namun, seperti biasa, warung makan Pak Harjo tetap ramai dikunjungi pembeli. Dua orang lelaki turun dari angkot biru dengan membawa masing-masing tas punggung yang besar. Kedua lelaki itu berjalan ke warung Pak Harjo, duduk dan memesan makan. Aduh, tenan kampungnya, Su. Jauh sekali kampungnya, Jing. Salah seorang dari mereka mengomel pelan. Salah sopo, Melo? Aku gak ngajak kon, Rus. Salah siapa ikut? Aku gak ngajak kamu, Rus. Lah, tak pikir cedak songko Beranti, Gus. Kupikir dekat dengan Beranti, Gus. Sebagai catatan, Beranti adalah nama bandar udara yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dekat Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kedua lelaki yang ternyata adalah Bagus dan Rusdi itu tidak lain adalah dua teman mondok Prasetyo yang memang sudah berjanji akan datang mengunjungi Pras. Pak Harjo mendekat dan meletakkan 2 piring berisi nasi dengan lauk pauknya di hadapan Bagus dan Rusdi. Laiki si Pras sialan iku jemput ora? Si Pras sialan itu menjemput tidak? Tanya Rusdi. Bagus tidak menjawab, malah asik menyantap makanannya dengan lahap. Rusdi kembali mengomel dan segera ikutan menyantap makanannya. Sementara tidak jauh dari mereka duduk 3 orang yang tampak asik ngobrol sambil menikmati rokoknya. Salah seorang memulai pembicaraan mengalihkan topik sebelumnya. Kalian sudah dengar berita? Si Ilung Tato semalam mati dibunuh di sebuah hotel. Jadi benar berita yang ramai dibicarakan orang sejak subuh tadi? Tanya Prayit. Ya benar, karena berita ini dibawa oleh warga yang bekerja di kota. Kebetulan mereka lewat tempat kejadian semalam dan katanya melihat sendiri mayatnya. Walaupun wajahnya hancur, tapi dari pakaian dan tato naga di lengannya sudah jelas itu Ilung Tato, jawab Hadi. Memang pantas manusia laknat itu mati. Warga desa tidak tentram kalau belanja ke pasar, khawatir diganggu bajingan itu. Kalau masih hidup, mau rasanya kupukul kepalanya, jawab Parto. Prayit memukul kepala Parto. Lampemu to, wong wis mati tembene kowe wani ngomel. Mulutmu itu to, orang yang sudah mati barulah kamu berani memaki. Hadi melanjutkan dan berkata, tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang membunuh Ilung? Pasti orang sakti. Kembali terdengar celukan Parto. Asu, menengosek to cocotmu kui. Anjing, diam dulu sih mulut kamu itu, sentak Prayit. Ya wis,
Aku meneng Ya udah, aku diam saja, jawab Parto. Semalam, polisi yang memeriksa kamarnya tak menemukan bukti-bukti adanya seseorang yang berada di dalam kamar selain Ilung sendiri. Bahkan saat CCTV hotel diputar, hanya terlihat Ilung sempat membuka pintu, berbicara sendiri, lalu kembali menutup pintu. Ia berbicara seakan-akan ada orang di depannya. Padahal di CCTV jelas-jelas tak terlihat siapapun selain Ilung sendiri. Panjang lebar kali ini Hadi menerangkan. Pasti hantu itu, sambar Parto teriak. Tenan kowe. Wis motong omongan, suaramu ya teriak ngono, gawe budak kupingku. Anjing betul kamu. Sudahlah memotong pembicaraan, suaramu pun teriak membuat telingaku peka. Halah, nek ora hantu ya sapa maneh? Kalau bukan hantu ya siapa lagi? Jawab Parto yang kesal karena kepalanya dipukul terus oleh Prayit. Kowe ora iso meneng. Tak ajak gelut loh. Kamu gak bisa diem. Gua ajak berkelahi aja lah. Ya wis, aku menang aja. Salah terus. Ya sudah, aku diam saja. Salah terus. Sementara Bagus sejak tadi menyimak pembicaraan mereka sambil memejamkan mata. Ngantuk ta? Turunin mengkuai dengan omahe Pras. Rusdi menggoyang pundak Bagus, mengira Bagus tertidur karena matanya yang memejam itu. Aku ora turus. Cerita wong-wong kae lho. Aku tidak tidur, cerita mereka itu tuh. Rusdi menoleh ke arah Prayit, Parto, dan Hadi yang masih asik ngobrol. Kemudian kembali memandang temannya. Emang kenapa Gus? Gak beres desa iki. Gak beres desa ini. Rusdi yang memang sejak tadi asik makan tak menyimak sama sekali pembicaraan tiga orang tersebut. Ia pun tak mengerti maksud ucapan Bagus barusan. Ada rokok? Tanya Bagus. Rokokku entek. Rokokmu habis? Tanya Rusdi pada Bagus sambil tetap memberikan sebatang rokok. Iso suwe koyone aku nang kene, Rus. Bisa lama sepertinya aku di sini, Rus. Rusdi yang mendengar Bagus berkata dengan serius itu tampak sudah paham. Ini pasti ada urusan gaib yang dirasakan oleh Bagus. Dan Bagus sendiri yang memang memiliki basic ilmu gaib selalu saja ikut campur. Sudah beberapa kali Rusdi dilibatkan Bagus dalam urusan hal-hal gaib, yang mana beberapa kali juga nyawa Bagus nyaris menjadi taruhannya. Tujuanmu mrene kan mung silaturahmi. Tujuanmu kesini kan hanyalah silaturahmi. Lagi pula kita ada janji lusa untuk mulai bekerja di Bandar Lampung. Masalahnya ini menyangkut teman kita, Prasetyo. Kita harus segera menemui Pras. Bagus berdiri membenahi ranselnya. Terus kamu yang bayarin ya makanannya, teriak Bagus yang langsung berjalan cepat keluar. Janculah, sialan, Rusdi mengomel, tapi tetap mengeluarkan dompetnya dan membayar makanan mereka tadi pada Pak Harjo. Bagus sudah berjalan cukup jauh menuju desa Medasari. Tunggu nih cuk, nungguin sial.
Pak Suharno, lebih akrab dipanggil Pak Harno. Pagi itu tengah memberi makan ayam-ayam peliharaannya di halaman belakang. Ia memelihara ayam bukanlah untuk sengaja diternakkan, sekedar hobi saja. Namun, lama-kelamaan, berkat ketelatenannya, ayam-ayamnya kian bertambah banyak. Kandang yang semula hanya berukuran 2x1 untuk beberapa ekor ayam, kali ini sudah bertambah jadi puluhan meter. Untunglah Pak Harno memiliki tanah yang luas, sehingga ayam-ayamnya masih bisa ditampung di halaman belakang. Tidak hanya dari desanya sendiri, terkadang ada saja yang datang dari desa tetangga yang ingin membeli ayamnya atau telur-telurnya. Harga yang diberikan oleh Pak Harno jelas lebih murah dibandingkan harga yang umumnya dipakai oleh peternak ayam di sana, juga telur-telurnya. Sedangkan kualitas daging ayam dan telurnya tak perlu disangsikan lagi. Hasil penjualan ayam dan telur selama ini cukup membantu untuk kehidupan sehari-hari. Juga biaya sekolah putrinya, Rina Andini, dan biaya mondok anak lelakinya, Aryo Prasetyo. Hingga akhirnya Pras lulus dan kembali ke desa. Namun Pras belum berniat untuk mengajarkan ilmunya di desanya, walau itu sekedar membangun semacam TPA. Sementara itu, Pak Harno sendiri kini tinggal menanti masa panen tiba. Di sawah memang sudah terlihat sebagian padi yang sudah mulai menguning. Kiranya sekitar sebulan lagi, keseluruhan padi di pesawahan desa Medasari sudah bisa dipetik hasilnya. Istri Pak Harno sudah meninggal 3 tahun silam, terkena stroke yang aneh. Dikatakan aneh karena semua dokter yang mengobatinya mengatakan kalau saraf istrinya normal, tak ada masalah apapun. Banyak yang menyarankan Pak Harno untuk mencari orang pintar untuk kesembuhan istrinya. Tetapi ia memilih pengobatan alternatif saja ketika semua dokter sudah angkat tangan tak sanggup mengobati lagi. Semakin hari tubuh istrinya semakin kurus, sampai saat kematiannya terlihat hanya tinggal tulang yang dibalut kulit, seakan tanpa daging. Rumor yang beredar, istrinya terkena santet. Namun Pak Harno tak mau percaya hal semacam itu. Ia hanya pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbagai ikhtiar sudah dilakukan. Pak, Pras mau ziarah ke makam Dewi. Tiba-tiba terdengar suara Pras dari arah belakangnya. Pras berdiri di pintu belakang rumah. Panggilan Pras telah membuyarkan lamunannya yang saat itu tengah mengenangkan istri tercinta. Iya, hati-hati saja di jalan. Nggih, Pak. Pras segera bersiap dan melangkahkan kaki hendak keluar rumah, ketika adiknya Rina tiba-tiba masuk bersama seorang perempuan sebayanya. Loh, Mas, mau kemana? Mau ziarah, Rin, ke makam Dewi. Oh iya, Mas, semalam Rina bertemu Devi di musola saat sholat maghrib. Dia bilang makam Mbak Dewi ambles tanahnya, tapi sudah diperbaiki lagi oleh Mas Dewo. Prasetyo hanya mengangguk. Lah, kamu kok gak sekolah? Masih piye toh? Kan wis selesai ujiane. Saiki ya wis libur. Tinggal nunggu pengambilan rapot ae. Kakak ini bagaimana sih? Kan sudah selesai ujiannya. Sekarang ya sudah libur. Tinggal menunggu pengambilan rapot saja. Oh ya, kenalkan Mas.
Iki koncoku, Atikah. Ini temanku, Atikah. Prasetyo menjabat tangan Atikah. Prasetyo, Kang Mas Rina. Atikah Mas, Atikah Pratiwi. Kulo konco sekolah Rina. Saya teman sekolahnya Rina. Saat Atikah menjabat tangan Prasetyo, tiba-tiba wajah Atikah seperti berkerut, seperti wajah orang yang terkejut. Hal itu hanya berlangsung sekilas, baik Pras maupun Rina tidak memperhatikan. Aku mangkat ya dek. Aku berangkat ya dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rina dan Atikah bersamaan. Kang Masmu gak bakalan suwe nang desa iki Rin. Kakakmu takkan tinggal lama di desa ini Rin, kata Atikah. Mung, kowe aja cerita iki karo Kang Masmu. Tapi kamu jangan cerita pada kakakmu. Maksudmu apa toh, Tik? Maksud kamu apa, Tik? Aku melihat kakakmu akan pergi, tapi tidak sendiri, bersama dua orang lagi. Aku gak tahu siapa dua orang itu, dan aku melihat apa lagi? Kejar Rina penasaran. Wislah, gak usah dibahas. Sudahlah, tak perlu dibahas. Kamu buat aku penasaran aja. Mudah-mudahan Masmu gak jadi berangkat. Emangnya kalau Masku beneran pergi kenapa? Atikah tak menjawab. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Emang Masku kamu lihat akan pergi kemana? Ke timur, ujung timur Pulau Jawa. Prasetyo sedang membersihkan makam Dewi dari rontokan daun-daun yang bertaburan di atas pusara. Kemudian ia membaca tahlil dan berdoa khusus untuk Dewi. Saat ia sedang khusyuk berdoa itulah ia mendengar bisikan halus di telinganya. Mas Pras. Karena terkejut, Pras hilang konsentrasi sehingga doanya terputus. Ia menengok kiri kanan, mencari sumber suara. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat pandangannya tertuju ke pintu masuk makam, ia melihat seorang wanita bergaun putih bersih. Rambut panjangnya yang terurai itu tergerai oleh hembusan angin. Wajahnya tampak pucat, namun wajah itu adalah wajah yang sangat dikenalnya, Dewi Anggraini. Dewi, gumamnya. Pras buru-buru bangkit dan berlari ke arah sosok yang menyerupai Dewi. Dewi berbalik dan berjalan menjauh. Anehnya, walau jelas tampak berjalan, sedangkan Pras berlari mengejarnya. Seakan Dewi berjalan sangat cepat. Ia tak bisa menjangkau Dewi. Pras terus mengikuti kemana arah perginya Dewi, sampai mereka tiba di depan sebuah rumah tua. Dewi masuk ke dalamnya dan menghilang. Saat Pras ingin masuk dan mengejar sosok Dewi, saat itu juga sebuah suara yang pernah dekat dengannya terdengar memanggilnya dari kejauhan. Woi, Pras, iki aku, Rusdi. Karo Bagus, teko. Ini aku Rusdi, bersama Bagus datang. Pras membalik badannya. Ia tersenyum lebar, melihat bahwa benar yang berteriak memanggilnya tadi adalah Rusdi, dan di sebelahnya sahabat dekatnya di pondok, Bagus Wicaksono. Piye kabare? Tanya Bagus, menyalami Pras saat mereka sudah berdiri berhadap-hadapan.
Belum lagi Pras menjawab pertanyaan Bagus. Tiba-tiba tangannya terasa seperti dialiri listrik dan ia memekik kuat seraya melepaskan jabatan tangan Bagus. Jancuk kon Gus. Sialan kamu Gus. Kon wis suwe ya orang ngamalnya amalan al-hikmah yo. Kamu sudah lama ya tak mengamalkan amalan al-hikmah. Loh, kok kon weruh? Loh, kok kamu tahu? Tanganmu adem ngono, biasanya panas. Baru disetrum sedikit saja sudah loncat. Tanganmu dingin begitu, biasanya panas. Pras hanya tertawa. Kon weruh aku melok perguruan al-hikmah, saka ngendi? Kamu tahu aku ikut perguruan al-hikmah itu dari mana? Ya opo kon iki sih? Gimana kamu ini? Bagus ini kan dukun, kata Rusdi berkelakar. Bagus ikutan tertawa. Kon lapo ngadep nang kene? Ngadep omah iku. Kamu ngapain berdiri di sini, menghadap ke rumah itu? Sudahlah, nggak apa-apa. Yuk kita ke rumahku. Mereka bertiga pun berjalan berbarengan menuju rumah Pras. Sepanjang jalan, mereka saling bercerita, mengenang masa-masa waktu sama-sama mondok dulu. Malam itu, Agung tidak kumpul bersama teman-temannya. Sejak ia mendengar tentang kematian Ilung, dengan sangat mengenaskan itu, ia mulai dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah yang benar-benar menghantuinya. Ia jadi tak berani keluar rumah malam ini. Padahal sejak tadi di smartphone-nya ia lihat banyak sekali panggilan masuk dari Johan dan Yondi. Berbatang-batang rokok sudah ia hisap tanpa henti. Seakan ia berharap kepulan asap rokok itu dapat mengusir rasa gelisahnya. Tetapi tidak, yang ia rasakan justru ketakutannya semakin besar. Damayanti melintas di depan Agung. Yanti, buatin mas kopi dong, buruan ya. Ya mas, bentar ya, jawab Damayanti. Langsung bergegas ke dapur untuk membuatkan Agung segelas kopi. Lalu ia membawa kopi panas yang dibuatnya dan meletakkannya di meja. Damayanti kembali ke kamarnya. Setelah dihembuskannya asap rokok ke udara, Agung segera mengambil gelas kopi dan meminumnya. Namun, baru saja ia meneguk kopinya, ia langsung memuntahkan. Karena yang dirasakan di mulutnya bukanlah kopi. Mata Agung menatap gelas kopi yang baru saja dihidangkan adiknya, Damayanti. Ia sangat terkejut karena ternyata isinya bukanlah kopi, melainkan cairan darah segar dan sempat terminum olehnya. Agung langsung membanting gelas itu dan berteriak, "Setan sialan!" Nela yang mendengar suara gelas pecah karena dilemparkan itu segera keluar menuju ruang tamu. "Kamu kenapa sih, Gung? Mabuk ya?" tanya Nela yang bingung melihat tingkah aneh adiknya itu. "Nggak apa-apa mbak, aku nggak apa-apa." "Kalau nggak apa-apa, ngapain pakai banting gelas segala? Ruangan jadi kotor kan, penuh tumpahan kopi." Kini yang tampak di mata Agung adalah benar-benar cairan kopi yang tumpahannya mengotori lantai ruang tamunya. Agung langsung lari ke kamar dan menguncinya. "Sialan si Agung, diteleponin gak diangkat," kata Johan. "Iya nih, gue juga dari tadi nelpon gak diangkat. Mana ya tuh anak?" "Mana gua tahu." Johan mengangkat bahu. "Jadi gimana sekarang kita? Bos kita sudah mati.
dan matinya sangat gak wajar. Gue curiga, jangan-jangan. Belum selesai ia berkata, Johan menampar pipinya. Jangan sembarangan ngomong, setan. Lo mau rahasia kita terbongkar? Kalau ada yang denger gimana? Goblok dipiara. Pak Harjo datang menghidangkan 2 gelas kopi kepada mereka. Baru saja Yondi akan menenggak kopinya. Dilihatnya sebuah angkot berhenti. Kemudian turun seorang gadis. Ia kembali meletakkan gelasnya. Pandangannya tak luput dari gadis itu yang ternyata memiliki wajah yang cantik. Gadis itu berjalan justru ke arah mereka. Permisi, numpang tanya mas, di sini yang ada ojeknya di mana ya? Wah, kalau malam di sini sudah nggak ada ojek mbak. Jam 5 sore mereka sudah pulang semua. Emangnya mbak mau kemana? Tanya Yondi. Saya mau ke rumahnya Pak Harno. Masa kenal? Tanya gadis itu. Yondi tampak berpikir. Itu loh Yon, bapaknya Prasetyo, bapaknya Rina, kata Johan. Oh, saya tahu, kan saya orang sini. Kalau mbak saya antar, mau nggak? Rumahnya lumayan jauh loh. Yondi menawarkan diri. Mbak ini siapanya Pak Harno ya? Saya keponakannya dari kota, jawab gadis itu atas pertanyaan Johan tadi. Johan tampak berpikir. Rasanya ia baru dengar kalau Pak Harno punya keponakan secantik ini dari kota. Gimana mbak tawaran saya tadi? Ya bolehlah, tapi bener kan mas orang sini? Gadis itu ragu. Ya bener lah, tanya saja sama yang punya warung. Dengan gugup, Pak Harjo membenarkan perkataan Yondi. Akhirnya, gadis cantik itu naik dibonceng di motor Yondi. Pegangan yang kuat ya mbak. Jalannya gak rata soalnya. Iya mas. Yon, kalau udah nganter, balik lagi ke sini. Oke bro, tunggu aja ya. Teriak Yondi membalas kata-kata Johan. Baru saja motor yang dibawa Yondi hilang dari pandangan, Pak Harjo berkata kepada Johan, Mas, maaf ya, saya mau tutup nih. Loh, gimana sih Pak? Kopinya saja belum diminum. Ya udah, lanjutkan saja minumnya. Nanti gelasnya tinggalkan saja di meja. Johan tampak bingung melihat perubahan sikap Pak Harjo. Setelah menutup warungnya, Pak Harjo bergegas pulang dengan menaiki sepeda ontelnya. Yang tidak Johan dan Yondi ketahui adalah bahwa Pak Harjo melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gadis yang tadi turun dari angkot itu kakinya tidak menapak tanah. Ia sangat yakin kalau yang diantar oleh Yondi bukanlah manusia, dan ia tak mau ambil resiko seandainya gadis itu nanti malah balik lagi ke warungnya. Masih untung yang dilihatnya tadi berwujud gadis cantik. Kalau ternyata yang kembali wujudnya menyeramkan, Pak Harjo mempercepat laju sepedanya dan berharap segera sampai di rumah. Mbak, kok diam saja sih? Gadis yang ada di boncengan Yondi diam tak menjawab. Yondi kemudian iseng memegang tangan gadis itu yang mendekap erat di pinggangnya. Ia merasakan tangan gadis itu begitu dingin. Saat ia melihat ke bawah, sepeda motornya langsung oleng karena Yondi tiba-tiba hilang keseimbangan. Perasaan takut yang amat sangat menjalari tubuh Yondi.
Karena yang tadi dilihatnya adalah bukan tangan mulus gadis itu, melainkan sebuah tangan berwarna hitam legam dengan kuku-kukunya yang panjang. Motor Yondi pun terpental menghantam pohon. Yondi sendiri terpental cukup jauh dari motornya. Kepalanya sempat menghantam sebuah batu sehingga ia merasakan sakit bukan main dan kepalanya pusing. Ia merasa pandangannya jadi mengabur. Dalam kesakitannya, ia berusaha berdiri karena kini yang ada di pikirannya adalah lari sejauh dan secepat mungkin. Namun apa daya, ia terhuyung-huyung dan berjalan tertatih-tatih. Dalam pandangannya yang tak jelas itu, ia melihat di kejauhan sosok gadis itu sudah berubah menjadi sosok dengan gaun putih. Seketika pandangannya mulai jelas kembali. Wajah Yondi langsung pucat pasi menatap wajah sosok itu yang begitu menyeramkan. Kuntilanak. Yondi berlari sekuat yang ia bisa ke arah jalan setapak menuju pesawahan. Sosok bergaun putih dengan wajah mengerikan itu melayang mengejarnya. Abang, tunggu bang, masih ingat aku bang? Sialan, apes banget gua bisa ketemu kuntilanak ke si Dewi, batin Yondi. Kini semakin yakin ia bahwa hantu Dewi lah yang telah menewaskan Ilung saat di hotel. Tubuh Yondi terjungkal saat kakinya terantuk akar pohon besar yang tak dilihatnya dalam gelapnya malam. Ia berbalik dan tahu-tahu wujud menyeramkan itu sudah berdiri di dekatnya. Ampun, Dewi, ampun. Hihihihi, enak sekali ya minta ampun. Sudah lupa bang dengan apa yang kamu lakukan padaku? Terbayang kembali kini di pelupuk mata Yondi. Bagaimana saat ia memperkosa Dewi yang sudah tak berdaya, dan ditambah lagi ia yang menghunjamkan pisau berkali-kali sampai Dewi menemui ajalnya. Ampun Dewi, Yondi tak bisa menuntaskan ucapannya karena dengan cepat tangan hantu Dewi memegang kepalanya dan memutarnya kuat. Leher Yondi langsung patah dan kepalanya hampir menghadap ke belakang. Tak ayal, saat itu juga Yondi langsung mati. Hihihihihi. Hantu Dewi tertawa puas. Satu lagi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan pada dirinya telah tewas di tangannya. Demikian tadi Bangkitnya Kuntilanak bagian yang ke-8 dalam episode Hantu Dewi Meneror Lagi, sebuah cerita yang saya tulis dan saya bacakan sendiri. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di channel saya untuk mendengarkan cerita ini, dan kita akan berjumpa kembali pada cerita Bangkitnya Kuntilanak bagian yang ke-9.